ketiga, terkejut. Aku tersadar dan melihat dokter itu berada di sampingku. Sementara ayah dan bunda tidak ada di ruangan untuk menemaniku. Kenapa mereka meninggalkan diriku bersama laki-laki asing? Aku segera duduk dan menjauh darinya. "Jangan takut, Dek. Saya hanya ingin membantu kamu," ucapnya. Mungkin dia berusaha menenangkanku. "Pergi. Kamu pasti ingin menyakitiku," teriakku dengan penuh ketakutan. "Saya sama sekali tidak ada niat untuk menyakitimu. Kamu itu pasien saya yang harus saya rawat dan obatin. Aku tidak sakit. Tapi lihat tangan kamu, banyak luka sayatan. Itu namanya sakit, Dek. Aku yang melakukannya. Kenapa kamu melukai diri sendiri?" "Karena tubuhku sudah kotor dan ternoda. Aku ingin menyakiti tubuh hina ini. Aku tidak mampu menahan tangis." "Gak boleh ngomong seperti itu. Kita harus bersyukur dengan semua anugerah yang Allah berikan. Kamu seharusnya bangga dengan apa yang kamu miliki. Kamu cantik, manis, juga imut. Terus, orang tua kamu bilang kalau kamu juga berprestasi dalam pendidikan. Pergi, kamu sama saja dengan dia. Berpura-pura baik dan lembut, tapi akhirnya akan menyakitiku." "Dia siapa maksud kamu, Dek?" "Dia yang telah menghancurkan hidup dan masa depanku." "Tenangkan dirimu ya. Tidak semua orang memiliki niat jahat terhadapmu. Misalnya saya ingin kamu kembali sehat dan melanjutkan hidup. Kamu masih sangat muda, baru memasuki bangku kuliah. Orang tuamu bilang umur kamu baru 18 tahun. Terpaut jauh dengan saya. Saya sekarang memasuki usia 25 tahun. Beda usia kita 7 tahun ya, Dek." Dia memberikan penjelasan kepadaku dengan bertingkah seolah-olah kami sudah kenal sangat lama. Entah kenapa, aku merasa lebih enak berbincang dengannya. Dia bersikap lembut kepadaku. Namun, tidak semudah itu diriku mempercayainya. "Oh ya, kita belum kenalan nih. Nama kamu siapa?" tanyanya kembali memulai pembicaraan. "Aku gak punya nama untuk kamu panggil," jawabku ketus. "Cantik-cantik masa gak punya nama?" "Kamu bisa bercanda juga ya?" "Aku gak bercanda. Aku gak mau kamu memanggil namaku karena bagiku kamu dan dia sama aja, jahat dan kejam." "Apa alasan saya untuk berbuat jahat padamu?" Dia juga mengaku sangat mencintaiku, tapi kenyataannya dia tega menghancurkan masa depanku. Apa alasan dia berbuat jahat padaku? "Tadi saya sudah bilang, tidak semua orang punya niat jahat terhadap kamu," ucapnya seolah-olah ingin meyakinkanku. "Aku gak percaya," tegasku. Walaupun dokter itu berusaha berbuat baik kepadaku, tetapi aku tetap belum percaya dengan sikap yang dia tunjukkan. Aku sudah terlanjur menganggap semua laki-laki jahat, kecuali ayah. Untuk saat ini, tidak mudah bagiku mempercayai laki-laki. Walaupun dia dokter yang menangani kesehatanku, hati ini telah tertutup untuk menerima perlakuan yang dia berikan. Aku tetap berpikir bahwa mereka hanya ingin menyakiti dan melukai perasaanku. "Apa alasanmu mencintaiku, Bimo?" tanyaku saat aku baru jadian seminggu dengan Bimo kala itu. "Yang pasti karena kamu cantik," jawab Bimo. "Hanya karena itu? Berarti kamu hanya menyukai fisikku." "Ya enggak dong, Rah. Pokoknya kamu itu menarik bagiku." "Menarik? Maksudnya?" Aku heran mendengar jawabannya. "Menarik untuk memilikimu. Itu tidak mungkin saat ini, Bim. Kita masih sangat muda. Aku baru masuk semester 1, sedangkan kamu juga baru semester 3. Bagaimana mungkin kamu akan memilikiku? Perjalanan kita masih sangat panjang. Ingin memiliki itu tidak hanya dipandang dari usia. Kalau kita udah sepakat untuk saling memiliki, kenapa enggak?" Aku tidak mengerti apa maksud Bimo saat itu. "Saling memiliki? Maksudnya apa sih, Bim? Aku benar-benar gak ngerti." "Ya udah, gak usah dipikirin sekarang. Nanti juga kamu ngerti. Aku akan selalu siap untuk mengajarimu." "Makin bingung deh," jawabku dengan polos. Kala itu, aku tidak mengerti sama sekali arah pembicaraan Bimo. Ternyata ini maksud dari ingin memiliki yang dia ucapkan. Tujuannya menjadikanku kekasih hanya karena melihat fisikku dan ingin memiliki tubuhku. Sungguh,
Benar-benar sangat menyakitkan jika masih ingat kejadian terkutuk itu. Ingin rasanya berteriak pada dunia bahwa aku sangat membenci Bimo. Laki-laki yang mengaku mencintaiku tega merenggut kehormatanku secara paksa. Bimo juga tahu kalau saat itu aku juga mencintainya. Inikah balasan cinta tulusku untuknya? Kenapa dia tega menghancurkan hidupku? Dendam apa yang dia miliki hingga dengan beringas menikmati tubuhku? Sakit ini menyiksa batin dan jiwaku. Aku sangat bingung untuk kembali melanjutkan hidup. Penderitaan ini telah memaksaku untuk melukai hati dan perasaan orang tuaku. Mereka sangat tersiksa dan menderita setiap menyaksikan perbuatanku yang selalu melukai tubuhku. Aku tidak pantas disebut sebagai anak yang bertubi-tubi menyiksa orang tua yang sangat menyayangiku. Belum sembuh dari luka mengetahui anak satu-satunya telah hancur dan ternoda. Sekarang aku juga harus menyiksa mereka dengan melukai tubuhku. Aku bingung harus berbuat apa, karena berusaha bangkit untuk kembali membahagiakan mereka sudah tidak mampu kulakukan. Perasaan ini sekarang sudah sangat hampa. Yang ada dalam pikiran adalah ingin meninggalkan semua penderitaan ini, tetapi aku tidak kuasa. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya ayah dan bunda membawaku kembali pulang ke rumah. Aku berusaha tegar karena tidak ingin kembali menyakiti mereka. Sayang, jangan lakukan itu lagi ya. Bunda mohon, ayah dan bunda sangat menyayangimu. Kamu tetap segalanya untuk kami. Kamu adalah anak terbaik kami. Bunda memelukku saat kami telah berada di kamarku. Maafin Dara, bunda. Dara udah menyakiti dan melukai perasaan ayah dan bunda. Dara anak yang tidak tahu diri. Aku menangis di pelukan bunda. Tidak sayang, kamu itu anak yang baik dan selalu membahagiakan orang tua. Tapi sekarang Dara udah membawa aib dalam keluarga kita. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu tetap penyemangat dan harapan ayah bunda. Bunda yakin dan percaya kalau kamu mampu melewati semua ini. Kamu harus kuat dan tetap berusaha untuk melangkah ke depan. Lupakan semua masa lalu yang menyakiti hati dan perasaanmu. Kamu itu anak hebat. Dara tidak tahu apa jadinya kalau ayah dan bunda tidak ada untuk Dara. Dari awal, Dara pasti sudah tidak ada lagi di sini. Dara putus asa dan ingin meninggalkan semua penderitaan ini. Tapi ayah dan bunda selalu melindungi dan menjaga Dara, juga memberikan kekuatan untuk Dara. Ayah dan bunda adalah orang tua terhebat yang Dara punya. Selalu sabar, tabah, dan melakukan yang terbaik untuk Dara. Itu sudah menjadi kewajiban kami sebagai orang tua, menjaga dan melindungi anaknya. Makasih bunda, Dara sayang bunda. Bunda juga sayang kamu nak. Bunda mencium keningku. Tiba-tiba kami dikagetkan suara klakson mobil dari depan rumah. Bunda segera keluar dari kamarku. Aku mendengar suara orang-orang memasuki rumah. Tidak sampai 2 menit, bunda kembali menghampiriku ke kamar. Ada Dokter Revan dan keluarganya di depan. Mereka ingin bertemu kamu. Ayah udah meminta mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Aku kaget mendengar penuturan bunda. Untuk apa mereka kesini bunda? Tanyaku heran. Bunda juga gak ngerti sayang. Kita ke depan aja supaya kita tahu apa maksud dan tujuan kedatangan mereka. Aku dan bunda segera melangkah menuju ruang tamu. Saat tiba di ruang tamu, Dokter Revan melihat ke arahku. Dia melemparkan senyumannya, tetapi aku tidak menghiraukannya. Ada apa gerangan mereka mengunjungi rumahku? Kenapa Dokter Revan bersama orang tuanya ingin bertemu denganku? Apa tujuan mereka sebenarnya? Apa tujuan Dokter Revan berkunjung ke rumah Dara?